Baik, perkenalkan nama saya Tuan Keventus Molo, NIM 20110081, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan UTS, probabilitas statistik. Soal yang pertama, jelaskan secara garis besar ada beberapa metode pengumpulan data dan jelaskan secara singkat untuk masing-masing metodenya. Yang pertama, metode pengumpulan data secara garis besar. Yang pertama, wawancara merupakan averaging atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam atau in-depth interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informasi atau orang yang diwawancarai. Kemudian dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara akan dan informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Kemudian ada observasi. Ada beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang. Yang dimaksud dengan observasi itu tempat, pelaku, kegiatan, objek, pembuatan kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk pertanyaan untuk membantu mengerti perilaku manusia, untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Berikut adalah data 10 responden yang mengisi kuesioner yang terdiri dari 4 butir pertanyaan, dan tiap butir pertanyaan mempunyai pilihan dari nilai paling rendahnya 1 sampai nilai paling tingginya 5. Sekarang uji abilitas dan instrumen penelitian tersebut dengan tingkat kepercayaan dengan alfanya 5%. Kemudian kita buka SPSS. Oke. Untuk menghemat waktu, di sini saya akan stop dulu ya. Di sini saya akan mengisi data-datanya. Baik, saya tidak melakukan stop ya. Saya langsung isi saja. Di sini kita kasih responden. Kemudian kita enter. Dengan numeriknya ini kita pakai string. Kemudian kita oke. Kemudian untuk ini kita kasih kelas underscore a ya. Dan kita enter. Kemudian untuk berikutnya kelas B. Kemudian di sini kita tambah lagi kelas underscore C. Enter. Setelah itu kelas underscore D. Kemudian di sini kita kasih total. Kemudian kita enter. Setelah itu untuk tipenya kita dari kelas A sampai totalnya numerik. Kemudian desimal ini kita kasih 0. Kemudian kita ke data view. Oke. Kemudian di sini saya stop dulu. Di sini saya akan menginput atau mengisi data-data. Baik. Setelah saya mengisi data-datanya, di sini kita lihat, kita buka di analis. Kita masukkan data responden kelas A, kelas B, kelas C, dan D ini sesuai yang kita input tadi di variabel view ya.
Kemudian kita di sini kita pilih analis, kemudian di current, kemudian di bivarate. Oke, kemudian kita akan pindahkan semua ya. Di sini kita pindahkan ke bagian variabel. Kemudian kita pastikan versionnya aktif dan juga to toiletnya aktif ya, atau kita pilihnya. Kemudian kita pilih ke option. Kemudian di sini untuk mains and start divisions-nya kita pilih. Maaf ya. Oke, selanjutnya untuk X case private-nya kita oke, dan juga mains and standard division-nya oke. Kemudian kita continue. Setelah itu di sini kita oke. Kemudian di sini selanjutnya kita buka di analis ya. Kita ke current, kemudian ke privat. Di sini saya sudah copy ya, tadi terjadi sedikit kesalahan. Oke, maka ini data-datanya dia sudah menampilkan ya. Kemudian kita buka lagi di sini saya sudah mengkopinya ya. Mengkopinya, kemudian kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Kita lihat untuk nilai R-nya. Yaitu 0,05 sama dengan 10 kurang 2 dari variabel produk momennya 0,707 ya. Kemudian ini 0,007-nya di sini. Kemudian untuk menentukan valid atau tidaknya R hitungnya harus lebih besar dari R variabel. Misalkan soal A-nya sebesar 0,857 lebih besar dari 0,707 ya. Berarti datanya valid. Kemudian untuk soal B-nya sebesar 0,774, dia lebih besar sama dengan 0,707. Berarti dia valid ya. Kita lihat di soal A-nya ini. Oke, dia dapatnya 0,857. Oke, berarti dia lebih besar ya. Kemudian untuk soal B-nya 0,774. Kita lihat ini di soal B-nya. Ya, 0,774 berarti dia lebih besar dari 0,707 ya. Berarti dia valid. Kemudian untuk soal C-nya kita lihat di sini ada 0,88. Berarti dia lebih besar dari lebih kecil ya dari 0,07, berartinya tidak valid. Kemudian untuk soal D-nya sebesar 0,832. Kita lihat di soal bagian D-nya 0,832. Berarti dia lebih besar dari 0,707. Berarti datanya valid. Hasil uji validitas dapat menunjukkan pertanyaan soal A, B, dan D valid karena nilai R-nya hitungnya lebih besar daripada nilai R tabelnya 0,707 ya, didapat dari ini tadi. Yang mana tadi? Yang ini nilai R-nya 0,5 ya, 10 kurang 2. Produk momennya 0,707 ya. 0,707. Kemudian kita lihat lagi ya. Kemudian untuk sedangkan pertanyaan soal C-nya tidak valid karena R-nya hitungnya kurang ya. Kurang dari R tabel sama dengan 0,07. Uji reliabilitas menggunakan SPSS. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliable dengan menggunakan teknik ini bila koefisien reliabilitasnya R11-nya sama dengan 0,6.
Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS-nya untuk menguji ya. Untuk menguji. Oke. Oke, selanjutnya untuk menguji reliabilitasnya, kita lihat kita buka datanya. Untuk data view-nya tidak ada total ya. Untuk variabel view-nya, untuk totalnya ini kita harus grid font ya. Maaf, bukan grid font ya. Main kita hapus. Kita hapus ya. Di sini untuk total 6-nya kita kasih clear ya. Kemudian di sini kita masuk ke analis. Di sini kita pilih scan scale-nya. Kemudian kita pilih di reliabilitas analisis. Kemudian untuk semua data dari kelas A sampai kelas D, di sini kita copy. Bukan copy ya, kita pindahkan ke bagian sebelah. Untuk model kita pilih alpha. Oke. Setelah itu kita pilih di statistik. Untuk descriptive form kita pakai scale. Oke. Setelah itu kita continue. Setelah itu kita pilih OK. Oke, kita lihat data-datanya sudah muncul ya. Di sini kita kembali lagi ke Word-nya. Kemudian di sini saya sedikit menjelaskan ya. Dari kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliable dengan menggunakan teknik ini bila R11-nya lebih besar dari 0,6. Kita lihat di reliabilitas statistiknya. Itu untuk course base alpha-nya 0,768 ya. Untuk no itemnya kita 4. Kemudian kita lihat instrumen penelitian dinyatakan reliable karena nilai R11-nya 0,768 lebih besar sama dengan 0,6. Kita lihat lagi di SPSS. Kita lihat di bagian ini reliabilitas statistiknya 0,768 ya. 0,678. Dia lebih besar daripada 0,6 ya. 0,6. Kemudian di sini kita akan lanjutkan dengan soal yang ketiga, yaitu seorang dosen ingin mengetahui apakah perbedaan rata-rata gaji pegawai negeri dan swasta. Penelitian ini menggunakan sampel 8 orang untuk masing-masing kelas, data pada tabel. Kemudian kita masuk ke SPSS ya. Oke, baik teman-teman, saya sudah masuk di SPSS-nya. Kemudian untuk ini kita masukkan responden. Kita enter. Kemudian di sini kita kasih pegawai ya. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita kasih nilai. Oke, selanjutnya untuk desimalnya ini kita kasih 0 ya. 0. Kemudian untuk pegawainya ini responden. Untuk nilainya kita kasih 3 ya. Oke, selanjutnya untuk value ini kita masukkan ya. Di sini value satunya ini kita kasih 1. Kemudian labelnya ini kita kasih maaf ya. Di sini kita kasih pegawai. Kemudian kita add. Kemudian untuk value yang kedua kita kasih swasta. Maaf, kita kasih 2. Kemudian labelnya ini kita pakai swasta. Kemudian kita add. Setelah itu kemudian di sini kita oke.
Oke, kita lihat di sini responden sudah ada pegawai ya. Pegawai. Oke, di sini terjadi sedikit kesalahan. Di sini kita pakai negerinya di pegawai ya. Maaf ya. Kemudian kita ke data view. Di sini kita masukkan data-datanya. Untuk respondennya di sini kita kasih 1, kemudian 2. Maaf ya. 2, 3, kemudian 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk pegawainya kita masukkan nilainya lagi, yaitu 292, maaf ya, 262 ya. Maaf, kita untuk memperpanjangnya kita stop dulu. Baik, di sini saya sudah menginput atau memasukkan nilai dan responden pegawai juga. Kemudian kita masuk ke analis ya, kemudian kita pilih di compartment. Kemudian di compartment ini kita pilih ke independent sample test. Oke. Kemudian untuk pegawainya ini, untuk nilainya ini kita taruh bagian atas. Kemudian untuk pegawainya ini kita taruh bagian bawah. Oke. Kemudian di optionnya ini kita confidence intervalnya ini kita pakai yang 95%. Kemudian missing values-nya itu exclude case analysis by analysis. Kemudian kita continue. Setelah itu untuk interface groups-nya ini, untuk grup satunya ini kita kasih 1 ya, yaitu untuk data pegawai negeri ya. Untuk 2-nya ini kita pakai swasta. Oke, kemudian kita continue. Setelah itu di sini kita klik OK. Oke, kita lihat data-datanya sudah muncul di sini. Kemudian kita kembali lagi di Word. Kita lihat di sini saya sudah copy ya data-datanya. Di sini saya sedikit memberikan penjelasan. Di sini ada analisis hasil independen sampel tesnya. Ada tabel grup statistik di atas dapat dianalisis. Perbedaan ini merupakan sampel berjumlah N-nya 8 dan N2-nya 8. Kita lihat N2 di 8 dan N8. Kita lihat di oke. Setelah itu rata-rata nilai untuk pegawai negerinya 2,683, swastanya 2,476 ya. Kita lihat sini. Oke, kita lihat di sini. Ini 2, untuk negerinya 2,643 dan swastanya 2,476. Kemudian serta variasi negerinya 9,4 dan swastanya 11,3. Kita lihat lagi. Oke, di sini hanya ambilnya 2 angka saja ya, 2 angka atau sekitar 3 angka saja, yaitu 9,47 dan 11,3. Nah, kita lihat di sini 9,4 ya. Kemudian tabel independent sampel test di atas dapat dianalisis. Hipotesis untuk kasus ini tidak ada perbedaan nilai varian antara pegawai negeri dan swasta ya. Ada perbedaan nilai ujian antara pegawai negeri dan swasta. Kita lihat lagi. Di sini ada perbedaannya untuk pegawai negerinya dan pegawai swasta. Kemudian kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas. Jika probabilitas signya lebih besar dari 0,05 maka HO-nya diterima.
Kemudian jika probabilitas SIG-nya 0,05 maka HO-nya ditolak. Sama dengan untuk dua sisi, maka nilai untuk alfanya sehingga kriteria pengujian menjadi jika probabilitas 0,05 per 2 maka HO-nya diterima, dan jika probabilitas 0,0 dianya lebih kecil maka HO-nya ditolak. Kemudian dari tabel independent sample test-nya di atas nilai probabilitas SIG 0,275, kita lihat 0,275 itu SIG-nya ada di bagian ini. Kemudian dan nilai taraf signifikannya 0,05 0,25. Kita lihat 0,25 ada di signifikannya 0,225. Ini sama saja dibulatkan ya, dibulatkan. Kemudian untuk membandingkan nilai probabilitasnya ini sudah saya jelaskan. Setelah itu untuk keputusannya tidak ada perbedaan nilai statistik antara pegawai negeri dan pegawai swasta. Oke. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengetikan maupun penjelasan maupun penjelasan saya, kata-kata saya. Itu saja, sekian dan terima kasih.